silakan duduk. Kita sungguh yakin Tuhan menolong kita dan nyata pertolongannya bagi kita senantiasa. Dia mendengarkan firman-Nya ya dan amin. Sehingga kita sungguh yakin dalam kehidupan kita dan ada firman Tuhan yang senantiasa membimbing kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Ya Tuhan, ku percaya. Siapkan hati kita, dada dan pikiran kita berbicara yang subur, biar firman Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Sebelum kita semua bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Bimbinglah daku ya Tuhan dan Yesus. Yesus
menyatukan pimpinan Tuhan bagi kami lewat firman dan roh-Mu ya Tuhan, supaya perjalanan kami tidak tersesat, tapi kami punya sasaran jelas, kekristenan kami, iman kami. Engkau akan membawa kami terus, menguduskan kami, menyucikan kami. Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Banyak harus kami lewati bersama dengan Tuhan, perjuangan, masalah-masalah. Kami harus menjadi pemenang sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kemenangan itu Engkau janjikan lewat kuasa roh-Mu yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur jika malam ini kami boleh datang, adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kami boleh gunakan sebaik-baiknya untuk menikmati firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami Tuhan. Engkau buka hati kami, urapi hati kami semua, supaya kami percaya, kami yakin terhadap firman-Mu, dan memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kembali kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Kita bisa ada di ruangan ini untuk bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan. Kita bisa ada malam ini karena Tuhan begitu baik bagi kita, menyertai kita, melindungi kita, membela kita, sampai kita bisa ada pada malam hari ini. Sungguh kita bersyukur, kita gunakan hari-hari kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Kita selalu memohon kekuatan Tuhan agar nyata benar-benar, bukan kekuatan daging kita, tapi kekuatan roh Tuhan yang selalu menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tema kita di hari yang lalu, jiwa kita merindukan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu begitu kuat bagi kita saudara-saudara. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kita yakin apa yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan. Malam ini tema kita adalah jangan takut, karena Tuhan sebagai pahlawan memberi kemenangan. Ya, banyak hal yang kita takutkan, kita khawatirkan di hari-hari akhir zaman ini, karena iblis juga bekerja dengan sekuat tenaga untuk menenggelamkan manusia, menjatuhkan manusia, menggugurkan iman manusia. Terlebih kita berada di akhir zaman adalah masa-masa yang sukar, membuat banyak yang kita cemaskan, banyak yang kita khawatirkan saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut Yerusalem, atau jangan takut hai Sion, karena Tuhan sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Kemenangan kita bukan karena kekuatan sendiri, adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia tidak berdaya, manusia lemah. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan di luar Tuhan. Kita gagal di luar Tuhan, saudara-saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan mendapat kemenangan-kemenangan. Kita baca ini saudara-saudara di Sefanya Perjanjian Lama. Sefanya pasal yang ke-3. Saudara temukan di Alkitab saudara, supaya kita nikmati pembacaan ini sampai kita juga benar-benar tidak takut, tidak khawatir dalam hal segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita saudara-saudara ya. Kalau saudara sudah menemukan Yesaya pasal yang ketiga, Sefanya pasal yang ketiga ya, ayat 16. Sefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jika saudara sudah menemukan, biar kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terus, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, saudara-saudara, ini keadaan bangsa Israel, banyak yang harus mereka takutkan, saudara-saudara. Sama seperti perjalanan kita hidup di dunia ini, tadi sudah saya sebutkan, karena iblis bekerja begitu kuat untuk menggugurkan iman kita, menyesatkan kita, saudara-saudara. Ya, kita berada di hari-hari terakhir ini, ya banyak yang kita khawatirkan, tetapi saudara-saudara, karena Tuhan sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan kepada kita, ya. Terlebih kemenangan ini, saudara-saudara, karena kita beribadah kepada Tuhan. Kalau di Sepanya ini disebutkan karena bangsa Israel itu beribadah bahu-membahu. Ya, itu kekuatan, saudara-saudara. Coba kita baca dulu, ini kekuatan kita dari Tuhan, saudara-saudara. Kapan kekuatan itu terjadi? Kita dapatkan ketika kita beribadah dengan satu kesungguhan, saudara-saudara. Ayat yang ke-9, saya baca begini, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya. Dengan beribadah gereja Tuhan, saudara-saudara, ya, menghadapi musuh, menghadapi dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita, membuat seringkali kita lemah lesu, ya saudara-saudara. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita beribadah melayani Tuhan, Tuhanlah tampil sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita tidak beribadah, banyak yang kita takutkan, ya, banyak yang kita khawatirkan. Tetapi ketika kita sudah beribadah, ayat ini bilang, janganlah takut, Tuhan sebagai pahlawan memberikan kemenangan kepadamu. Itulah pentingnya kita di akhir zaman ini beribadah, saudara-saudara. Ya, karena sungguh-sungguh perjuangan kita lebih berat dari bangsa-bangsa sebelum kita. Kita berada di akhir zaman ini, puncak dari segala kesusahan, puncak dari segala kejahatan, dan puncak dari segala kegiatan-kegiatan iblis ingin menghancurkan kita. Wahyu 22 berkata, yang jahat akan terus berbuat jahat. Ya, tapi kita, saudara-saudara, biar kita tidak jahat semakin jahat, tapi kita lihat keadaan di dunia ini yang membuat kita takut, kejahatan di mana-mana. Makanya kita harus waspada, kita harus waspada, hati-hati bergaul, berteman, bertetangga, di mana-mana kita harus waspada, saudara-saudara, karena kita berada di situasi manusia makin jahat dan makin najis. Wahyu 22 ayat 11. Ini keadaan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Ya, tentu makanya kita harus beribadah, ya, harus beribadah melayani Tuhan, supaya kita tidak jatuh, tapi kita tidak takut, kita kuat. Ayat 11 Wahyu 22 demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin segera, kita beribadah, saudara-saudara.
beribadah. Ya, dengan beribadah melayani Tuhan, kita terhindar dari kejahatan dan kecemaran. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita akan terus berbuat kebenaran. Biarlah orang benar akan terus berbuat kebenaran. Biarlah barang siapa yang kudus, biar terus menguduskan dirinya. Nah, ini kita dapatkan lewat ibadah kita, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak mau hancur jatuh seperti keadaan akhir zaman ini, kita harus beribadah bahu membahu. Tadi disepanya berkata, kita beribadah bahu membahu, artinya kita berjuang bahu membahu itu dengan kekuatan, saudara-saudara, saling menguatkan. Ya, bahu membahu itu juga berupa saling menasihati, saling menopang, saudara-saudara. Karena kita menghadapi situasi, kita juga menghadapi manusia di akhir zaman ini adalah manusia mulai makin jahat. Ya, manusia, karena ulah manusia akhir zaman akan masa yang sukar, disebutkan 2 Timotius pasal yang ketiga. Kalau kita tidak mau dihadapkan dengan masa yang sukar, itu jawabannya beribadah, saudara-saudara, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Masa-masa yang sukar akan terjadi karena manusia tidak beribadah, bahkan beribadah tapi tidak merasakan kuasa ibadah, beribadah tapi menolak kuasa ibadah. Inilah membuat akhir zaman ini masa-masa yang sukar, saudara-saudara. Selalu masa yang sukar karena manusia tidak beribadah. Pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1, demikian ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai diri sendiri. Ini karena nggak beribadah, saudara-saudara. Dan menjadi hamba uang. Semua ini nanti 18 ini jawabannya karena mereka tidak beribadah. Walaupun beribadah tapi menolak kuasa ibadah. Saya lanjutkan ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak beribadah, itu tadi pasti jatuh di dalam dosa dan kecemaran dan terus akan cemar sampai binasa. Tapi kalau kita beribadah, kita akan semakin benar terus mempertahankan kebenaran, mempertahankan kekudusan. Dan kalau di hari-hari terakhir ini masa yang sukar karena manusia tidak beribadah. Tetapi sebaliknya ketika kita beribadah, kita dilepaskan Tuhan dari kesukaran ini. Kita tidak mencintai diri sendiri, tidak menjadi hamba uang dan seterusnya. Kita ayat ini bilang tolaklah mereka, jauhilah mereka itu. Jauhilah perbuatan mereka itu seharusnya, saudara-saudara. Itulah ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bisa mengasihi Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, di siapanya tadi kita membaca, janganlah takut sebab Tuhan sebagai pahlawan memberi kemenangan. Ya. Saat kapan itu saudara-saudara? Dimulai ketika di Zefanya ini umat Israel beribadah dengan bahu membahu. Ya. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan ini perjuangan kita di akhir zaman, saudara-saudara. Perjuangan yang berat di akhir zaman ini beribadah. Ya, bukan kerja, bukan sekolah, bukan yang lain, saudara-saudara. Tapi perjuangan yang harus kita perjuangkan supaya kita berhasil, supaya kita menjadi pemenang.
adalah berjuang untuk beribadah, saudara-saudara. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau dulu kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita, saya ulangi ini ayat yang ke-9, ketika kita beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Sifanya 3 tadi, ayat 9, saya ulangi demikian. Ya, tetapi sesudah itu aku akan memberi bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita di hari-hari ini supaya kita mendapatkan kemenangan, dilepaskan Tuhan dari segala ketakutan kita, jawabannya beribadahlah sungguh-sungguh. Kita pertahankan ibadah kita, saudara-saudara. Beribadah dengan tahbisan yang benar. Kalau di pengajaran ini kita dengar itu, dengan sungguh-sungguh, bahu-membahu, dengan tahbisan yang benar. Ya, di Ibrani juga dituliskan, menjelang kedatangan Tuhan, giatlah selalu beribadah. Ada orang tidak giat lagi beribadah karena masa-masa sukar, karena melihat kejahatan di mana-mana, membuat dia tidak tekun beribadah. Tapi kita harus tekun, saudara-saudara, ya. Ibrani pasal yang ke-10, saudara-saudara. Ya, kita makin sungguh-sungguh, terlebih kita di hari-hari terakhir ini. Jadi kalau banyak ingin menggagalkan ibadah kita harus berjuang, saudara-saudara. Kita harus berjuang. Saya harus beribadah bahu-membahu, supaya saya dilepaskan dari segala ketakutan, supaya Tuhan tampil sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Disebutkan ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi di akhir zaman ini banyak orang jauh dari ibadah. Tapi dilanjutkan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi pergumulan kita di akhir hari ini, saudara-saudara, perjuangan untuk beribadah. Ya, kalau kita berhasil bahu-membahu untuk beribadah, setia beribadah, tekun beribadah, maka Tuhan tampil sebagai pahlawan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, dan memang banyak tantangan yang kita hadapi untuk beribadah, saudara-saudara. Ya, di pekerjaan kadang-kadang kita dihalangi, di sekolah, saudara-saudara, dan itu mulai sejak perjanjian lama itu iblis paling tidak suka manusia beribadah, karena iblis tahu kalau manusia beribadah Tuhan akan tampil sebagai pahlawan memberikan kemenangan, menghancurkan iblis, menghancurkan kekuatan iblis, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan bahu-membahu, sehingga Tuhan tampil sebagai pahlawan kepada kita, saudara-saudara. Ya, 4 hal kita melihat Tuhan tampil ketika kita beribadah kepada Tuhan. 5 hal yang kita pelajari ketika kita beribadah dengan bahu-membahu, maka Tuhan tampil memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama adalah Sefanya pasal 3 tadi. Kita balik kepada Sefanya 3 tadi, saudara-saudara. Ayat 16 dan 17 itu sudah kita baca tadi, saudara-saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tampil sebagai pahlawan. Ya, ayat 16 dan 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini yang pertama. Ya, ketika kita beribadah, Tuhan tampil sebagai pahlawan, memberi kemenangan.
Ya, sehingga kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Nah, ini penting, saudara-saudara. Ya, Tuhan tampil karena kita beribadah. Kita menang atas iblis, menang atas dosa. Ya, tidak jatuh bangun dalam dosa, tidak diperbudak dosa. Dan inilah ketika kita beribadah. Kalau tidak beribadah, jatuh bangun terus dalam dosa, bolak-balik berdosa sampai tidak terangkat saat Tuhan datang kedua kali, saudara-saudara. Kemenangan dari dosa-dosa, kejahatan, kenajisan yang diperbuat, ya, yang digoda oleh iblis membuat manusia ini jatuh dan diperbudak, saudara-saudara. Kemenangan bagi kita, puji Tuhan. Saudara, berjuang kita untuk hidup di dalam kebenaran, ya, tidak jatuh bangun dalam dosa, saudara-saudara. Yang kedua, kemenangan dari segala masalah-masalah kita. Pergumulan kita begitu berat, ya, tapi rasanya selalu ada kemenangan. Hari ini menang, besok menang terus sampai kemenangan akhir kepada kita berjumpa dengan Yesus mempelai pria surga. Jadi ada kemenangan asal beribadah kita bahu membahu. Tuhan akan tampil sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan. Dan puji Tuhan, saudara, kita bisa saksikan saya menang terus setiap hari. Ada pergumulan, bisa kita menang. Kita tidak terhalang, kita tidak jatuh bangun. Kita ada kemenangan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Bila kita beribadah bahu-membahu, maka Tuhan tampil memberi kemenangan. Ya, sehingga tidak jatuh bangun dalam dosa, tidak diperbudak oleh dosa. Tapi kita hidup sesuai firman, hidup di dalam kebenaran. Kita juga menang dari segala masalah, tantangan, pergumulan kita. Kita kan banyak pergumulan di hari-hari ini. Ya, anak-anak kita juga banyak pergumulan. Tapi ketika kita beribadah bahu-membahu, Tuhan tampil, saudara-saudara, sebagai pahlawan, memberikan kemenangan bagi kita. Bahkan juga disebutkan yang kedua, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, Tuhan akan membaharui hidup kita, ya, membaharui hidup kita. Masih balik lagi ayat yang ke-17 itu, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Yang kedua, terus kita dibaharui dari sehari ke sehari, membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, inilah saudara-saudara yang kedua kita dapatkan. Selalu ada kuasa Tuhan membaharui hidup kita, ya, dibaharui kita, saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, bila kita beribadah dengan bahu-membahu, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tampil untuk mengangkat segala kesukaran kita. Ayat 18 itu. Ya, jadi kita sungguh banyak kesukaran kita. Malapetaka. Tapi ayat 18 saya baca demikian. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Luar biasa, saudara-saudara, kita beribadah bahu-membahu. Ya, Tuhan tampil sebagai pahlawan untuk mengangkat segala malapetaka. Kesukaran kita kan banyak kesukaran, saudara-saudara, terutama di akhir zaman ini. Ketika kita beribadah, Tuhan akan mengangkat segala malapetaka, bahkan segala cacat celah kita, saudara-saudara. Ya, malapetaka, pergumulan yang begitu besar. Saya ulangi ayat ini. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Itulah hebatnya. Kita yakini, saudara-saudara. Jadi beribadah itu tidak hanya sekedar datang beribadah, dilihat orang,
Tapi sungguh-sungguh kuasa ibadah itu begitu hebat, saudara-saudara. Mulai dari memberi kemenangan bagi kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, membaharui hidup kita. Kalimat membaharui terus mengubah hidup kita dari kesehari ke sehari. Asal beribadah, saudara-saudara. Gak ada kita dapatkan pembaharuan kalau tidak beribadah. Yang ketiga, mengangkat malapetaka yang ada dalam hidup kita. Ya, malapetaka, kecelakaan di mana-mana kita tengok malapetaka hari-hari ini. Ya, ada bencana alam, ada bermacam-macam malapetaka kita hadapi, saudara-saudara. Tapi ayat ini membilang ketika kita beribadah bahu membahu, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Kita bersyukur, saudara-saudara. Yang keempat lagi, ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah dengan bahu membahu, saudara-saudara, maka Tuhan tampil sebagai pahlawan. Dia bertindak, ayat yang ke-19. Dia bertindak atas segala penindas-penindas masalah-masalah kita. Begitu hebat. Asal mau kita beribadah, ayat 19. Demikian. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan aku akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Nah, kembali ini karena beribadah, saudara-saudara. Karena beribadah bahu membahu. Jadi sepanjang ini, bagian terakhir ini kuncinya beribadah. Sehingga saudara-saudara, ketika kita beribadah, Tuhan akan bertindak. Ya, Tuhan akan bertindak terhadap segala penindasmu, segala masalah kita. Ya, bahkan sampai akan mengubah kita, mengangkat kita. Ya, tetapi akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, ya, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Hebat kali, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan bertindak mengatasi segala masalah kita asal kita beribadah. Dan kita diangkat oleh Tuhan menjadi kepujian, menjadi kenamaan di seluruh bumi. Kalau ini dulu disampaikan kepada bangsa Israel, nah ini kepada kita. Kalau mau kita diangkat oleh Tuhan, Tuhan bertindak mengatasi segala persoalan masalah-masalah kita sampai mengangkat kita. Kita mendapat menjadi kepujian, kenamaan. Jawabannya beribadah. Ya, beribadah dengan bahu membahu. Jadi kita berjuang terus, saudara-saudara. Ya, apapun keadaan kita, saya juga termasuk selalu berjuang, saudara-saudara, walaupun terasa badan lemah. Ya, tapi saya bilang saya harus berjuang, saya harus beribadah, saya harus melayani Tuhan, supaya Tuhan itu bertindak sebagai pahlawan kepada kita, semua kita. Ya. Saat kita sehat, saat keadaan apapun dalam hidup kita, ibadah kita itu sangat menentukan, saudara-saudara. Kalau mau kita melihat Tuhan kita tampil sebagai pahlawan memberikan kemenangan, beribadahlah kita dengan bahu membahu. Ya, Dia akan bertindak terhadap penindas, menyelamatkan kita, membuat kita menjadi kepujian. Berarti Tuhan mengangkat kita menjadi mulia, berharga, disegani orang. Kenapa? Karena kita beribadah, saudara-saudara. Ya. Dan kalau kita beribadah, kita temukan itu. Yang kelima terakhir, ketika kita beribadah, maka Tuhan akan tampil sebagai pahlawan untuk mengumpulkan kita. Ini satu saat, saudara-saudara, ayat yang ke-20. Mengumpulkan kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus ketika Tuhan mau datang nanti.
dari utara, barat, selatan dikumpulkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Siapa mereka? Mereka yang beribadah, saudara-saudara ya. Siapanya pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-20. Demikian, ya, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Ya, terakhir saudara-saudara, kalau mau kita beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu, dengan sungguh-sungguh. Kalau ini dulu nubuatan kepada bangsa Israel, tapi ini bagi kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Kalau kita mau beribadah dengan bahu-membahu, maka Tuhan tampil sebagai pahlawan untuk mengumpulkan kita, menyatukan anak-anak Tuhan, gereja mempelai dari seluruh dunia. Satu saat kita dikumpulkan, saudara-saudara. Ya, dikumpulkan, disatukan menjadi anggota tubuh Kristus, dipulihkan keadaan kita, dikuduskan kita, bahkan mengubah manusia daging kita ini menjadi manusia rohani. Kita terus berjuang beribadah, ya, karena kelima hal ini adalah ketika kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bahu-membahu, berarti satu kesungguhan, satu ketekunan, satu pengorbanan ketika kita beribadah. Dalam ibadahlah kita dapatkan lima hal ini, saudara-saudara. Makanya jangan kita seperti di Ibrani, sebagian orang meninggalkan ibadah. Kita berjuang sampai Tuhan datang, saudara-saudara. Kita beribadah, ya, menerima kuasa ibadah itu mengubah kita. Ya, jangan seperti di akhir zaman mereka beribadah tapi tidak mau diubah oleh Tuhan. Ketika kita beribadah bahu-membahu, saudara-saudara, maka kita rasakan Tuhan sebagai pahlawan, memberi kemenangan kepada kita atas kuasa iblis, kuasa dosa-dosa, atas pergumulan masalah-masalah. Tuhan juga membaharui hati kita, membaharui hidup kita, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan juga akan mengangkat segala malapetaka yang ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan, saudara-saudara, akan bertindak terhadap penindas-penindas, menyelamatkan kita. Yang terakhir, Tuhan akan mengumpulkan kita, menyatukan kita menjadi gereja mempelai, sidang mempelai. Yang tidak lama lagi, saudara-saudara, gereja mempelai itu siapa? Itu mereka yang beribadah bahu-membahu. Bagi kita tiga macam ibadah ini kita tekuni terus, saudara-saudara. Tidak menjauhkan diri kita, tetap beribadah dengan tabisan yang benar, dengan kesungguhan hati kita. Maka kita sangat percaya Tuhan itu membuat kita menang, tidak takut. Karena orang beribadah itu tidak banyak dikhawatirkan. Tuhan itu yang selalu menjadi pahlawan, memberikan kemenangan. Ini kami sampaikan hari ini dengan segala keterbatasan kami. Pemain musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Bapa yang setia.